Halo Sobat Folder, salam kota damai. Kembali lagi di channel YouTube Kedai Computer Works. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat sebuah jaringan WiFi yang dikhususkan untuk aplikasi pilihan teman-teman. Yang pertama kita ke alat dan bahan dulu. Alat yang digunakan pada topologi ini menggunakan mikrotik atau rotor board dan juga wireless router yang menggunakan mode access point. Jadi wireless router ini saya gunakan sebagai mode access point, ataupun teman-teman bisa menambahkan switch, itu hanya opsi. Jadi saya ingin membuat sebuah wifi yang menggunakan access point. Nah, simak terus langkah pertama, yaitu konfigurasi access pointnya. Kali ini saya menggunakan TP-Link WR820, yang dimana saya akan menyalakannya saja dulu. Lalu apabila indikator wifi-nya telah menyala, teman-teman boleh menggunakan laptop untuk mengakses wifi-nya. Ya, wifi defaultnya ini biasanya TP-Link F212 di saya ya. Teman-teman bisa berbeda saja tergantung wireless router yang digunakan. Connect. Lalu apabila telah terkonek dengan wifi-nya, teman-teman silakan gunakan bebas browser apapun. Lalu akses yang namanya TP-Link Wi-Fi Net apabila teman-teman menggunakan wireless router TP-Link ya. Ya, untuk penggunaan pertama biasanya itu kita memasukkan password terlebih dahulu, password baru ya. Di sini sembarang saya masukkan admin 123 saja. Langsung let's get started. Setelah itu teman-teman memilih zona waktu ya. Saya di sini karena di Sulawesi Selatan, berarti di wilayah Wita 08 ya. Oke, next. Skip saja apabila port internetnya belum tersambung ya, skip saja. Atur SSID-nya, maksudnya adalah nama wifi. Saya di sini sembarang, teman-teman boleh ikut boleh tidak. Passwordnya saya ubah juga. Oke, setelah menyeting passwordnya, KDC 1345, next, dan next lagi. Tunggu sampai restarting wifi nya, karena kita mengubah SSID nya jadi seperti ini. Teman-teman boleh next saja tanpa mengubah apapun. Kalau memang mau secara default saja boleh. Connect. Oke, tunggu sampai reconnecting wifi nya selesai ya. Setelah itu kita kembali akses wifi baru. Oke. Ya, saya connect wifi baru dulu ya. Ya, ini wifi yang saya buat tadi menggunakan wireless router. Ya, apabila telah terkonek, halaman website yang tplink-wifi.net ini teman-teman refresh lagi ya. Nah, setelah itu teman-teman kembali next, skip, next lagi, oke, skip saja. Nah, lalu teman-teman pilih yang menu advance di atas ya, ada menu advance. Nah, di menu advance ini teman-teman pilih yang mode access point mode ya. Gunanya untuk apa? Gunanya karena access point ini sebagai
mengkoneksikan jaringan menggunakan wireless. Jadi perangkat-perangkat yang terhubung akan mendapatkan IP secara DHCP melalui MikroTik yang nanti akan kita setting. Jadi access point itu hanya guna untuk menyebarkan saja. Lalu apabila telah selesai access pointnya, kita melangkah ke yang alat keduanya, yaitu router boardnya. Di sini saya menggunakan MikroTik RB941 ya. Nah, yang seperti ini bentukannya, bentukan fisiknya. Ada 4 port, satu port untuk mengkoneksikan internet dari ISP dan 3 lainnya untuk memberikan akses internet kepada perangkat lain. Itu langsung ke laptop ataupun ada perangkat tambahan seperti switch dan juga akses point yang ada di topologi ini. Nah, itu boleh yang saya menggunakan laptop untuk menyetingnya di port Ethernet 2, 3 dan 4-nya sebagai Ethernet tambahan apabila teman-teman ingin menggunakan perangkat lebih. Nah, di sini saya mencolokkannya dulu. Ya, sudah pasti pertama kita nyalakan dulu alatnya. Nah, setelah nyalakan, karena laptop saya tidak ada port LAN-nya, jadi saya menggunakan tambahan adapter LAN ya. Murah kok, cari saja teman-teman, pasti banyak itu di online shop. Nah, saya masukkan di port Ethernet 2, lalu koneksi internet dari ISP itu di port satunya. Teman-teman bebas menggunakan ISP apapun, di sini saya menggunakan Excel Home. Lalu lanjut. Nah, ini yang port 3 ataupun port 4 boleh bebas koneksikan ke access point. Di sini saya menggunakan access point ya. Nah, saya colokkan di access pointnya dicolokkan ke Ethernet 1 ya. Nah, teman-teman juga perlu memerlukan yang namanya Winbox. Nah, disinilah kita menyeting semua konfigurasi yang ada di MikroTik. Oke. Pertama teman-teman masuk ke Winbox, lalu di menu network teman-teman refresh. Untuk router yang memang default IP-nya itu masih 00 ya. Jadi kita connect menggunakan MAC address. Nah, MAC address kita pilih sesuai namanya, ada RB941DND, pilih saja salah satu lalu connect. Nah, untuk menyeting ulang masuk ke sistem, teman-teman masuk ke sistem ya, lalu ke reset configuration untuk mengkonfigurasi ulang checklist yang saya maksud. Lalu reset, yes, tunggu dia reboot ulang ya. Nah, setelah dia reboot ulang akan disconnect, lalu tekan cancel, kita kembali refresh. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan tadi reset configuration, pasti akan IP addressnya pasti 00 ya. Pilih saja lagi salah satu, menggunakan MAC address lalu connect. Setelah teman-teman connect, pada menu interface terdapat 4 port Ethernet 1 sampai 4. Nah, Ethernet 1 sebagai sumber internet ya. Jadi kita akan membuat sebuah bridge yang dimana akan mengatur Ethernet 2, 3, dan 4 ya. Agar tidak capek kita menyeting IP-nya, kita buat satu bridge. Yang dimana bridge ini berisi Ethernet 2, 3, dan 4. Kita ke menu bridge, lalu tekan tambah untuk membuat bridge. Teman-teman bebas menambahkan apapun atau boleh mengikuti juga. Saya menambahkan sini bridge hotspot, lalu supply, dan oke. Selanjutnya di port saya menambahkan port Ethernet 2 sampai 4 ya, 2, 3, dan 4 ya. Bridge-nya bridge hotspot, tambahkan lagi ya. Karena saya menggunakan Ethernet 2 lalu Ethernet 2 telah dimasukkan ke bridge, biasanya disconnect, teman-teman jangan khawatir, itu akan connect kembali. Masukkan lagi Ethernet 3 nya dan Ethernet 4 nya ya.
Langkah kedua, memasukkan akses internet, akses melalui IP, lalu klik DHCP client. Lalu pada menu DHCP teman-teman pilih Ether 1 ya, lalu apply, lalu oke. Tunggu hingga statusnya ada tertulis bound, maka teman-teman telah mendapatkan akses internet. Nah, selanjutnya teman-teman kita mengkonfigurasi DNS, di mana di sini DNS cukup teman-teman menambahkan DNS dari Google 8.8.8.8 dan secondary-nya itu 8.8.4.4. Jangan lupa di all around access, apply lalu oke. Langkah keempatnya kita itu membuat NAT. Nah, masuk ke firewall, pada menu NAT tambahkan chainnya src NAT. Out interface-nya teman-teman pilih yang memberikan akses internet yaitu Ether 1. Setelah itu teman-teman masuk ke action, ubah actionnya menjadi masquerade, apply lalu oke. Lalu langkah kelima kita itu membuat IP ke bridge-nya ya. Teman-teman masuk ke IP lalu ke address list, tambahkan. Kita membuat IP-nya ini ke bridge ya, jadi bebas IP-nya teman-teman, boleh mau ikut tutorial saya ataupun bisa bebas juga. Sini saya pakai IP 1.1.1.1, lalu jangan lupa /24-nya ini ke interface-nya, yaitu untuk bridge. Apply, nanti networknya akan otomatis terisi, lalu oke. Ingat ya, networknya yang itu 1.1.1.0 ya, itu yang akan kita masukkan ke beberapa tahapan selanjutnya. Ya, jangan lupa networknya kita tutup. Lalu langkah keenam ya, membagi IP. Nah, ini membagi IP ke setiap port yang telah tersambung ke bridge tadi itu ya, bridge hotspot. Nah, di DHCP setup kita pilih bridge, lalu next aja ya, next. Oke. Nah, setiap port telah diliri akses internet lah, katakanlah begitu. Teman-teman boleh mengeceknya di new terminal, lalu kita tes ping ya. Apabila ada balasan berarti sukses, ada internetnya. Teman-teman menggunakan seperti ping google.com. Apabila balasannya seperti yang tertera di tutorial, namun teman-teman beda contoh seperti timeout, berarti ada yang salah dari konfigurasi teman-teman. Artinya akses internet belum tersambung begitu. Apabila muncul seperti itu, teman-teman Ctrl C seperti tadi untuk menutup. Lalu kita masuk ke langkah ketujuh, itu membuat address list ya. Di firewall teman-teman pilih address list, tambahkan. Nah, namanya teman-teman boleh sembarang, boleh ikut saya yang nulisnya IP lokal boleh ya. IP lokal saja deh. Oke. Nah, untuk addressnya dari yang network tadi 1.1.1.0. Oke, selanjutnya teman-teman di sini kita langkah ke-8 yaitu menambahkan port aplikasi ya. Nah, untuk port aplikasi teman-teman bisa cari saya di Google, banyak, tapi di sini mungkin saya akan contohkan mungkin seperti aplikasi game saja ya. Aplikasi yang umumnya mungkin Mobile Legend. Nah, teman-teman cari saja website yang ada menyediakan port. Cari yang paling terbaru saja ya teman-teman. Selanjutnya kita cara menambahkannya itu melalui firewall, lalu raw, tambahkan. C-nya di sini kita ubah jadi C-nya di sini kita ubah jadi pre-routing ataupun pre-routing, tetap pre-routing. Protokolnya TCP.
Lalu kita copy saja TCP-nya. TCP-nya 2 berarti kita buat 2 kali. Copy TCP-nya saja, lalu masukkan di DST port. Lalu di advance-nya teman-teman pilih IP lokal, IP lokal juga tapi ikuti destinnya dikasih tanda seru. Action-nya teman-teman ubah jadi add DST to address list. Address list-nya teman-teman bisa tambahkan MLBB saja ataupun bebas. Ya, durasi timeoutnya saya ubah jadi 1 jam. Apply lalu OK. Nah, lalu TCP kedua teman-teman cukup kopikan saja ya, copy. Nah, kita ke general, ubah saja di yang DST port, Ctrl A, copy lagi. Nah, sekarang yang UDP nya ini sedikit berbeda, kita hanya mengubah di protokolnya saja. Nah, cari yang UDP, lalu di speed portnya kita kopikan lagi. Nah, apply, oke, copy, lalu DP kedua. Apply, masukkan lagi, copy lagi dulu, lalu masukkan UDP yang ketiganya ya. TCP dan UDP itu tergantung masing-masing aplikasi teman-teman. Ada yang seperti itu, ada 5, ada juga yang hanya 2 saja, tergantung dari aplikasinya. Oke, bila sudah, selanjutnya kita ke Megal, tambahkan chainnya pre-routing tetap, advance-nya IP lokal, DST-nya kita pakai yang MLBB. Lalu ke action, pilih yang mark connection, kita buat mark baru. Mark barunya bebas teman-teman namakan. Saya di sini menggunakan con MLBB. Password-nya tetap dicentang, lalu apply, lalu OK. Selanjutnya kita buat lagi satu action chain-nya, ubah ke forward. Lalu connection mark-nya menggunakan tadi con MLBB. Kita lalu setelah itu lanjut ke action ya. Lalu actionnya pilih yang mark paket. Nah, kita buat paket baru yang namanya paket MLBB. Passwordnya di unchecklist, lalu apply, lalu OK. Setelah itu kita lanjut ke quiz untuk limitasi bandwidth-nya. Kita tambahkan general. Teman-teman boleh tambah di sini namanya bebas ya, limit saya di sini limit MLBB. Jangan lupa targetnya seperti yang tadi 1.1.1.0/24. Saya buatnya di sini jadi 3 MB sajalah limitnya ya, cukup lah itu. Pilih yang paket MLBB, proteinnya pilih satu prioritasnya ya, lalu ikuti saja PCG upload dan PCQ download ya, apply, lalu oke. Nah, telah jadi. Nah, selanjutnya, nah sekarang teman-teman sudah bisa mengakses internet, namun ini masih bisa mengakses semua aplikasi lah, contoh YouTube lah begitu, ataupun apakah Instagram, Facebook masih bisa terbuka, namun kita tidak ingin hal ini terganggu agar tidak, istilahnya tidak mengganggu lah ya, kan kita ingin hanya Mobile Legends saja yang ada akses internetnya. Kita masuk ke firewall, lalu filter rules, tambahkan di change-nya kita tetap sama forward, interface-nya interface-nya maksudnya bridge, out interface-nya kita pilih yang Ether 1. Oke. Lalu selanjutnya kita di advance yang dimana kita menyeting hanya raw MLBB saja yang bisa mengakses itu. Selain dari MLBB akan di drop. Nah, di action ini kita buat actionnya itu drop ya. Oke, apply oke. Nah, di sini apabila ISP memberikan akses internet dan port Ethernet 2 sampai 4 itu digunakan, hanya akses MLBB saja yang dapat diberikan seperti itu. Yang lainnya akan di drop. Kemudian bisa kita cek, kita coba YouTube dulu.
Iya, terputar-putar ya. Saya coba tekan video yang ada ya, dan tidak juga. Oke. Tahapan selanjutnya kita menggunakan HP untuk mengakses WiFi-nya. Apakah berhasil mampu membatasi akses internet dan hanya memberikan internet kepada Mobile Legends saja. Kita menggunakan HP di sini. Saya akan mengakses HP saya dulu. Oke, teman-teman boleh mengkonekkan ke WiFi-nya. WiFi yang tadi saya SSID-nya itu WiFi kedai ya. Saya masukkan passwordnya dulu. Oke, sambungkan. Nah, bila sudah tersambung, kita coba menggunakan apa dulu ya? TikTok mungkin ya. Nah, ya, teman-teman jangan kaget dulu. Ini memang seperti video yang telah kayak bekasnya begitulah, istilahnya gitu. Nah, kalau saya refresh ya bisa kan. Nah, ada notif itu di atas. Dia dapat terhubung ke internet. Nah, saya coba yang lain lagi, YouTube. Nah, YouTube juga sama. Tidak ada akses internetnya. Kita langsung ke MLBB. Apakah bisa? Ya. Oh ya, dan saya membuka trafiknya juga sedikit. Trafiknya akan muncul mungkin apabila teman-teman sudah masuk ke mungkin ke in-game-nya ya. Tapi sebagai bukti bila ini masuk begitu, masuk ke menu apa lobbynya saja sudah termasuk berhasil ya. Kita tunggu dulu. Oh ya, di sini saya hanya menggunakan WiFi yang saya buat saja tadi tersambung dengan Mikrotik tanpa adanya menyalakan data seluler ya. Nah, lihat terhubung dan ada sedikit traffic di bawah teman-teman lihat. Nah, tadi saya melimitasinya sekitar 3 MB ya. Jadi sebenarnya untuk 3 MB sendiri itu tidak terlalu sebenarnya sudah lebih dari cukup lah begitu katakanlah ya. Oke, kita tunggu masuk ya, berhasil ya, terbukti ya teman-teman. Oke, saya akan coba tes pingnya, tes ping dalam in game ya. Saya langsung mungkin skip saja nanti ke bagian in game saja biar tidak terlalu lama durasinya. Nah, di sini teman-teman lihat dulu jaringannya, saya tidak menggunakan mode speed ataupun apapun ya, tidak ada bantuan jaringan. Oke, saya akan langsung skip ke langsung matchmaking saja biar tidak lama. Nah, saya masukin game. Teman-teman bisa lihat trafficnya ya. Nah, bila masuk in game sudah pasti kayak memicu untuk menarik jaringan lebih banyak. Nah, dan ini dari sini sudah terbukti teman-teman bahwa ini berhasil begitu. MLBB bisa Mobile Legends maksud saya bisa diakses menggunakan WiFi ini. Nah, kita tunggu di dalam gamenya, dalam matchnya itu apakah jaringannya dapat ping berapa ya. Kalau sudah hijau sih, sudah hijau tadi itu sudah bagus ya. Nah, saya masuk dalam game, teman-teman bisa lihat pingnya sekitar 50/9 ya, sekitar segitu. Dan ya, saya ini sudah termasuk lancar jaya ya. Ya, dan tidak ada lag sama sekali, tidak ada bantuan loh, tidak ada bantuan, hanya menggunakan wifi saja. Ya, dan ini teman-teman bisa terapkan kalau teman-teman ingin membuat sebuah turnamen game ya, turnamen game online seperti Mobile Legends, PUBG ataupun itu. Ini bisa diterapkan karena membatasi limit ya, membatasi akses juga. Nah, oke, sekian dari tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Kedai Computer Works. See you on the next video. Thank you.